Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jemaah al-Islam rahimakumullah. Eh, Apa sih yang menjadikan dasar ketika kita melaksanakan sholat fardu subuh, kita harus berkunut? Ada yang bertanyakan apa dasarnya? Apa? Mana dalilnya? Nah itu ya mungkin untuk pembahasan kali ini. Sekarang insya Allah saya membawakan dua referensi kitab. Yang pertama di dalam kitab Al-Um, uh, Al-Syafi'i pada juz ke-7 pada Suhaifah 248, dan akan saya perjelas kembali di dalam referensi kitab yang kedua, yaitu di dalam kitab Al-Bayan. Ini adalah Imam Nawawi ya. Pada Suhaifah 257. Baik. Apa sih yang menjadikan dalilnya? Baik, sebelum itu saya ingin memberikan tahu dulu nih kepada para jamaah Al-Asran bahwa Al-Asran alhamdulillah mempunyai produk baru, yaitu kopi Arabica Al-Asran. Kopi Arabica Al-Asran ini banyak sekali jenisnya. Untuk penasaran bagaimana nikmatnya rasa kopi ini, bisa ditengok di TikTok Al-Asran saya, dan biasanya insya Allah setiap pada malam hari 8:30 dimulainya, saya suka mengadakan live streaming. Nanti bisa tengok ke live streaming saya ya. Baik, untuk dalilnya dari kitab yang pertama yang saya bahas di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu lisyafi'i fa anta tayaqqanta fi subhi ba'da ruku'. Ada seseorang yang berkata langsung ini kepada Imam Syafi'i, langsung nih yang bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, apakah ketika Anda melaksanakan sholat fardu subuh, Anda suka melaksanakan kunut? Nah, bertanya kepada Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i menjawab, faqala na'am, ya, ketika subuh aku selalu melaksanakan kunut. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qanata. Karena Imam Syafi'i berkata, dalilnya itu adalah karena kata Imam Syafi'i, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ketika subuh sudah mengerjakan, artinya suka melaksanakan kunut ketika salat fardu subuh. Thumma Abu Bakrin, thumma Umaru, thumma Uthman. Bahkan dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Mereka para sahabat juga setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW masih tetap ketika subuh melaksanakan kunut. Itu yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi yang mengarang kitab Kasyifatus saja ya, tetapi ini adalah Imam Nawawi. Yang mana Imam Nawawi ini termasuk ulama mutaqaddimin ya. Yang mana ulama mutaqaddimin itu yang berada pada zaman sekitar 400 Hijriah sampai 600 Hijriah. Jadi kalau ulama pada zaman 400-600 Hijriah itu dikatakan ulama mutaqaddimin. Nah ini maksudnya adalah Imam Nawawi, ulama mutaqaddimin tersebut. Imam Nawawi itu berarti barengnya sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, i'lam, ketahuilah oleh Anda, annal kunuta, bahwa sesungguhnya kunut masyru'un indana, itu dilakukan, pendapat ini yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i fi subhi ketika melaksanakan sholat fardu subuh. Wahwa, dan hukumnya itu adalah sunnatun muta'akkadatun. Hukumnya itu adalah sunnat muakkad. Jadi hukum sunnat muakkad itu adalah sunnah yang begitu sangat dikokohkan sekali, sangat dianjurkan sekali. Seperti itu ya. Wadzalika, dikarenakan kunut ini lima rawahu Anasun. Ini ada yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ma'zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berhenti-hentinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi, ketika melaksanakan salat fardu subuh, baginda Nabi Muhammad itu selalu melaksanakan kunut. Hatta faraqad dunya, sampai ketika wafat. Baginda Nabi Muhammad, artinya ya sampai baginda Nabi Muhammad wafat, baginda Nabi Muhammad melaksanakan kunut tersebut. Ila an qala qalu, sampai Imam Nawawi mengucapkan akan lafaz qalu.
Walau tarakahu, tapi kalau misalkan ada orang yang meninggalkan kunut tersebut, lam tabtul sholatuhu, sholatnya nggak batal kok. Misalkan ada seseorang yang nggak memakai kunut ketika melaksanakan sholat fardu subuh, maka itu tidak sampai membatalkan sholatnya. Artinya ya sholatnya syah-syah aja. Lakin yasjudu lis-sahwi, tetapi orang tersebut harus mengganti. Kalau misalkan enggak kunut, harus mengganti dengan melaksanakan sujud sahwi. Sawaun tarkahu amdan au sahwan. Baik orang tersebut tidak melakukan kunut tersebut, apakah dikarenakan sengaja ataupun dikarenakan lupa. Amma mahalluhu fa ba'da ar-raf'i min ar-ruku'i fi ar-rak'ati tsaniyati min as-subhi. Baik. Nah, jadi di dalam referensi kitab yang kedua ini mengatakan hukumnya kita melaksanakan kunut itu hukumnya adalah sunat muakkad. Artinya sunat muakkad itu adalah sunnah yang begitu dikokohkan sekali. Karena kan di dalam sholat itu kan ada syarat sholat. Nah, kalau diseumpamakan dengan tubuh kita sholat itu, kalau syarat sholat itu diseumpamakan seperti ruhnya, gitu ya. Kalau kita melaksanakan syaratnya. Sedangkan di dalam sholat itu juga ada rukunnya, ada rukun sholat. Kalau rukun sholat itu diibaratkan seperti anggota, seperti seluruh anggota tubuh kita. Ya. Jadi kalau syarat itu ibaratkan ruhnya, kalau rukun itu ibaratkan seluruh anggota organ tubuh kita itu. Nah, yang mana di dalam sholat itu ada yang hukumnya sunnah muakkad. Ya ini diantaranya adalah kita melaksanakan kunut. Kunut ini adalah hukumnya sunnah muakkad. Berarti kalau sunnah muakkad itu ini diibaratkan kalau kita tidak mengerjakan tidak mengerjakan sunnah muakkad, diibaratkan seperti hilangnya salah satu anggota tubuh kita gitu. Misalkan kita punya mata, tetapi mata kita itu nggak berfungsi gitu. Mata kita itu nggak bisa melihat. Nah, itu diibaratkan adalah sunnah muakkad. Berarti ada sesuatu yang hilang, yang mana hilang dari fungsinya, seperti itu. Jadi kan agak kurang enak juga gitu kan ketika orang lain bisa melihat, kita nggak bisa melihat. Seperti itu. Ketika orang lain bisa berjalan, kita tidak bisa berjalan. Misalkan dikarenakan kakinya yang lumpuh. Nah itu diibaratkan kalau di dalam sholat yang hukumnya adalah sunnah muakkad. Nah di dalam sholat juga ada yang hukumnya namanya itu sunnah hayat. Gitu ya. Jadi hayat itu yang nggak terlalu dikokohkan. Misalkan seperti apa? Misalkan seperti eh, kita enggak membaca ta'awudz misalkan gitu ya, itu sunnah hayat. Kita enggak membaca tasbih, itu termasuknya sunnah hayat. Jadi kalau misalkan kita meninggalkan sunnah hayat, kita tidak mewajibkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Berbeda dengan sunnah muakkad, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Jadi kalau diibaratkan dengan tubuh kita itu apa ya? Diibaratkan tubuh kita itu sunat haid itu kayak apa tuh pemanis gitu yang ada di dalam tubuh kita tuh pemanisnya gitu ya kita sehingga tubuh kita menggunakan pakaian yang nyaman gitu ya yang menggunakan aksesoris di dalam tubuh yang membuat kita semakin mempercantik. Nah, itu ibaratkan kalau di dalam tubuh itu seperti itu ya. Jadi itu yang ada hukum di dalam sholat. Begitu juga ada kemakruhannya di dalam sholat ya kan? Dan tentu ada hal yang membatalkannya juga di dalam sholat. Nah itu kalau diseumpamakan di dalam kondisi tubuh kita seperti itu. Nah berarti kita udah paham ya hukumnya itu adalah sunnah muakkad. Jadi kalau misalkan ketika kita sedang melaksanakan sholat fardu subuh lupa ini mah aku teh enggak apa itu enggak menggunakan kunut lupa. Nah ketika kita mau sholat ketika sujud baru ingat aduh barusan kok aku langsung sujud barusan aku enggak kunut, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Ataupun orang tersebut sengaja aja nggak menggunakan kunut. Kenapa kamu nggak kunut? Ya karena aku nggak hafal kunutnya. Misalkan dikarenakan itu tuh nggak hafal kunutnya, jadi nggak melaksanakan kunut itu gak ketalar kunutnya, maka itu juga sama harus diganti dengan sujud sahwi. Apakah para jemaah udah tahu bagaimana melaksanakan sujud sahwi? Sujud sahwi itu adalah dilakukan ketika, gini caranya ya, sekalian aja deh saya terangkan. Siapa tahu yang belum paham deh sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu adalah ketika
rakaat kedua, kita kan sujud 2 kali kan, sujud pertama, kemudian kita baca Rabbighfirli kan, duduk di antara sujud 2, kemudian kita sujud kembali kan, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, maka ketika duduk, biasanya kita duduk di dalam keadaan posisi yang udah mau ke salam, gitu kan. Nah, tetapi ketika pada sujud yang kedua, itu diusahakan sujudnya itu adalah seperti sujud di antara 2 sujud gitu, seperti kita membaca Rabbighfirli gitu. Posisi duduknya itu harusnya seperti itu. Tapi kok lupa juga, kok aku posisi duduknya nggak seperti itu, kok aku posisi duduknya kayak tahiyat akhir, padahal aku mau sujud sahwi. Apakah harus dibetulkan? Jangan, jangan dibetulkan, udah duduk aja seperti itu. Itu toh hukumnya adalah sunnah hayat. Karena kalau misalkan nanti dibetulkan di dalam salah posisi duduk, itu bisa membatalkan sholat kita. Ingat loh, kalau kita misalkan salah posisi duduk, kemudian kita udah duduk sempurna, lalu kita betulkan, itu membatalkan sholat kita. Jadi gak perlu dibetulkan, karena itu memang hukumnya adalah hanya sunnah hayat saja. Seperti itu. Nah, lalu kita membaca at-tahiyatul mubarakatus, yaitu ya, sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biasanya kan kalau kita suka sampai selesai ya, sampai Masihid Dajjal. Nah, udah Masihid Dajjal kita kan mau salam, salam. Nah, ini jangan dulu salam. Kita sujud kembali dan kita niat di dalam hati bahwa kita mau melaksanakan sujud sahwi. Doanya itu adalah Allahumma subhana la yanamu wala yashu. Baca itu 3 kali ya. Allahumma subhana la yanamu wala yashu 3 kali. Kemudian kita duduk lagi membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni sampai selesai kita sujud lagi membaca lagi itu Allahumma subhana la yanamu wala yashu 3 kali. Udah itu kita duduk akhir langsung aja salam salam. Nah itu prosesnya kita melaksanakan sujud sahwi. Tapi teh aku nggak ketalar nih doa sujud sahwinya. Ya kalau nggak ketalar nggak apa-apa. Diganti aja dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seperti itu ya, nggak apa-apa. Nah, insya Allah di sini paham ya. Nah, isi di dalam kunut, nah ini nih tambahan lagi nih ilmu nih. Isi di dalam kunut itu ada 2, yaitu pangalem muncak orang Sunda mah sama doa. Pangalem itu memuji kita kepada Allah dan juga doa. Pertama kita kunut kan kita apa itu doanya seperti ini kan Allahumma hdini fi man hadait gitu kan. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk, berikan aku pituduh cek orang Islam, cek orang Sunda mah kan. Sepertos jalma-jalma anu parantos di pasihan pituduh ku Gusti gitu kan. Nah, berarti itu adalah yang termasuk kalimat doa seperti itu. Kemudian nanti ketika di tengah-tengah misalkan ada seperti ini fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, maka sesungguhnya Allah yang menghukumi dan tidak ada yang menghukumi Allah. Maka itu termasuknya ke dalam memuji kepada Allah ataupun pangalem seperti itu. Adapun kalau kita membaca sholawat itu termasuk ke dalam doa seperti itu ya. Jadi itu adalah isi di dalam kunut. Jadi bagi kita, bagi masyarakat di luar sana yang ada orang kita suka melihat kan ada orang yang ketika subuh udah biasa melaksanakan kunut dan juga ada orang yang mana ketika subuh itu apa itu tidak membiasakan menggunakan kunut. Ya udah kita nggak perlu berantem antara ini yang suka kunut dengan yang nggak kunut, toh mempunyai referensinya ataupun mempunyai dalilnya masing-masing. Karena kalau kita kaji ini di dalam kitab Ushul Fikih ya, sekarang saya membawa kitab yang ketiga kitab Ushul Fikih. Jadi di sini dikatakan bahwa kita itu tidak boleh menetapkan akan satu hukum ketika ada satu madhab ataupun beberapa madhab yang menetapkan akan suatu permasalahan hukum di dalam agama. Umpamanya ya misalkan seperti ini, misalkan umpamanya seperti permasalahan kunut ini, itu kan ada perbedaan pendapat ulama. Ataupun misalkan permasalahan niat di dalam sholat misalkan, ataupun perbedaan yang membatalkan wudhu gitu kan, Imam Syafi'i dengan Imam Maliki gitu dengan Imam Abu Hanifah itu kan berbeda-beda gitu yang membatalkan kepada wudhunya ataupun hukum fikih yang lain-lainnya adalah seperti itu. Nah maka kita mengatakan mana itu nggak ada dalilnya, kita nggak boleh berkata seperti itu ya.
Kita tidak boleh mengatakan itu tidak ada dalilnya, itu tidak ada dasarnya. Tidak boleh seperti itu. Karena maka tidak sedikit ya, jadi beberapa pendapat yang pada dasarnya menyatakan dalam suatu permasalahan tidak ada dalil Qur'annya ataupun hadisnya, baik itu secara dalil hadis maupun secara dalil Al-Qur'an. Ya tentulah tidak mungkin tidak ada dalilnya, tidak mungkin tidak ada referensinya. Karena apa? Karena di dalam usulul fikih ini dikatakan bahwa betul dijelaskan bahwa ucapan di dalam agama jika tidak ada dalilnya itu merupakan suatu kesalahan yang fatal. Sekali lagi, jika tidak ada dalilnya itu merupakan suatu kesalahan yang fatal. Bahasanya innal quwwata innama tansya'u minad dalil. Sesungguhnya menetapkan kekuatan hukum itu timbul dari dalil. Ya gak mungkin lah Imam Syafi'i menghukumi ini, Imam Maliki menghukumi ini tanpa ada referensi dalil Al-Quran maupun hadisnya kan. Jadi bagi kita kalau misalkan kita yang bermadzhab Imam Syafi'i jangan banyak bicara. Udah ikuti aja imam kita, Imam Syafi'i. Bagi kita yang bermadzhab Imam Maliki, ya udah ikuti aja madhabnya Imam Maliki. Karena semua madhab imam tersebut mempunyai dalil Al-Quran, dalil hadisnya masing-masing. Seperti itu ya. Mereka-merekalah para ulama-ulama tersebut yang akan mempertanggungjawabkan akan hukum tersebut. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin mendapat wawasan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.